Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurrahmah Nadia Putri dengan NIM 58. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu fenomena yang luar biasa dalam ilmu fisika, yaitu medan magnetik dan induksi magnetik. Sebelumnya, tahukah Anda bahwa arus listrik yang mengalir dalam kawat lurus sebenarnya itu menciptakan medan magnet di sekitarnya? Ayo, kita mulai eksplorasi seru hari ini. Sebelum memulai materi lebih lanjut, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran materi kita hari ini, yaitu di mana peserta didik mampu mengidentifikasi apa itu medan magnetik dan induksi magnetik. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi penemu medan magnetik. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi induksi magnetik pada kawat lurus, kawat melingkar, solenoida, dan toroida. Dan yang keempat, peserta didik mampu menganalisis rumus yang berlaku dan menghitungnya. Apa sih itu medan magnetik? Apa saja sih yang bisa menghasilkan medan magnetik? Nah, agar pertanyaan terjawab, kita akan membahas materi ini secara lengkap pada video ini. Kita akan belajar tentang medan magnetik. Simak terus ya videonya teman-teman. Jadi, medan magnetik adalah ruangan di sekitar magnet yang masih mendapat pengaruh gaya magnetik. Gaya magnetik dapat ditimbulkan oleh magnet tetap dan penghantar berarus listrik. Pada magnet tetap, medan magnetik digambarkan dengan garis-garis gaya yang keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Pada kawat penghantar yang dialiri arus listrik, medan magnetik akan timbul di sekitar kawat penghantar. Teori ini ditemukan pertama kali oleh seorang ilmuwan Denmark bernama Hans Christian Ørsted. Pada tahun 1820, Ørsted berhasil mengamati hubungan antara listrik dan magnet. Ørsted menemukan bahwa ketika kompas diletakkan di dekat kawat penghantar berarus listrik, jarum kompas menyimpang dari arah semula. Pada saat kawat belum dialiri arus, jarum magnet tidak menyimpang. Pada saat kawat dialiri arus dengan arah ke bawah, jarum magnet menyimpang ke kanan. Pada saat kawat dialiri arus listrik dengan arah ke atas, jarum magnet menyimpang ke kiri. Kesimpulan dari percobaan yang dilakukan Ørsted adalah: pertama, di sekitar kawat penghantar yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Lalu yang kedua, arah gaya magnet yang menyimpangkan jarum kompas bergantung pada arah arus listrik yang mengalir dalam penghantar. Sebulan setelah penemuan Ørsted, dua orang ilmuwan Prancis bernama Jean-Baptiste Biot dan Felix Savart berhasil menyelidiki besar medan magnetik yang ditimbulkan oleh penghantar berarus listrik. Inilah yang dikenal dengan nama hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart menyatakan bahwa besar induksi magnet di suatu titik, misalkan titik A, dalam medan magnet berbanding lurus dengan kuat arus listrik pada kawat penghantar, yaitu I, berbanding lurus dengan panjang kawat penghantar, yaitu L, berbanding lurus dengan sinus sudut apit antara arah arus dengan garis penghubung titik A ke kawat penghantar, yaitu θ, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik A dengan kawat penghantar, yaitu R. Hukum Biot-Savart secara matematis dapat dirumuskan dengan B besar sama dengan K dikali I dikali L dikali sin θ
dibagi dengan R kuadrat, di mana B itu merupakan induksi magnetik dengan satuan itu Tesla, K itu konstanta yaitu mu 0/4 pi, merupakan konstanta yang nilainya 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. I merupakan kuat arus listrik pada kawat satuannya ampere, L panjang kawat satuannya meter, R adalah jarak titik A ke kawat satuannya meter, dan theta sudut apit antara arah arus dengan garis penghubung titik A ke kawat penghantar. Selanjutnya adalah induksi magnetik atau disebut juga kuat medan magnetik, yang merupakan besar medan magnetik yang ditimbulkan oleh kawat penghantar berarus listrik. Industri magnetik disimbolkan dengan B kapital, satuannya Tesla. Selain Tesla, ada beberapa satuan industri magnetik, yaitu Gauss, Oersted, dan Maxwell per centimeter kuadrat. Nilai 1 Gauss sama dengan 1 Oersted, sama dengan 1 Maxwell per centimeter kuadrat, atau sama dengan 10 pangkat negatif 4 Tesla. Arah induksi magnetik dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Berikut jika ibu jari menunjukkan arah arus listrik, lekukan 4 jari tangan kanan menyatakan arah induksi magnetik. Jika arah induksi magnetik menjauhi pengamat atau masuk ke bidang, maka diberi tanda cross atau silang. Dan jika arah induksi magnetik mendekati pengamat atau keluar bidang, maka diberi tanda dot atau titik. Nah, pertama kita bahas induksi magnetik pada kawat lurus panjang. Untuk menentukan besar induksi magnetik pada kawat lurus panjang, kita bisa menggunakan persamaan yaitu B sama dengan mu 0 dikali I dibagi dengan 2pi dikali A. Dengan B merupakan induksi magnetik satuannya Tesla, mu 0 itu merupakan permeabilitas dalam ruang hampa, nilainya itu 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. I merupakan kuat arus listrik satuannya ampere, dan A jarak titik ke kawat satuannya meter. Untuk menentukan arah induksi magnetik yang ditimbulkan oleh kawat lurus panjang, kita gunakan kaidah tangan kanan berikut. Apabila kita menggenggam kawat lurus dengan tangan kanan, maka ibu jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan lekukan 4 jari lainnya menunjukkan arah induksi magnetik. Jika arah arus ke atas, titik yang berada di sebelah kiri kawat, arah induksi magnetiknya keluar bidang, dan titik yang berada di sebelah kanan kawat, arah induksi magnetiknya masuk ke dalam bidang. Selanjutnya, induksi magnetik pada kawat melingkar. Yang pertama, pada sumbu lingkaran. Untuk menentukan besar induksi magnetik kawat melingkar pada sumbu lingkaran, kita bisa menggunakan rumus B sama dengan mu 0 dikali N dikali I dikali A dikali sin theta dibagi 2R kuadrat. Dengan B merupakan induksi magnetik satuannya Tesla, mu 0 itu permeabilitas dalam ruang hampa, nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. N adalah banyaknya lilitan kawat, I merupakan kuat arus listrik satuannya ampere, A merupakan jari-jari lingkaran satuannya meter, theta sudut antara sumbu lingkaran dengan PQ sin theta sama dengan A dibagi R, sehingga R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah MP kuadrat, merupakan jarak dari P ke Q satuannya meter. Kedua, pada pusat lingkaran. Untuk menentukan besar induksi magnetik kawat pelingkar pada pusat lingkaran, kita bisa menggunakan persamaan B sama dengan mu 0 dikali N dikali I dibagi 2A.
dengan N sama dengan theta dibagi 360 derajat, di mana itu B merupakan induksi magnetik satuannya Tesla, mu 0 itu merupakan permeabilitas dalam ruang hampa. Nilainya itu 4 pi dikali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Lalu N itu merupakan banyaknya lilitan kawat, I merupakan kuat arus listrik dengan satuan ampere, A merupakan jari-jari lingkaran satuannya meter, dan theta merupakan sudut yang dibentuk oleh kawat. Untuk menentukan arah induksi magnetik yang ditimbulkan oleh kawat melingkar, kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Berikut, apabila tangan kanan kita dalam posisi menggenggam, maka arah lekukan keempat jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan arah ibu jari menunjukkan arah induksi magnetik. Berikutnya, induksi magnetik pada solenoida. Yang pertama, besar induksi magnetik pada pusat solenoida dapat ditentukan dengan persamaan P sama dengan mu 0 dikali N dikali E dibagi L. Dengan B merupakan induksi magnetik satuannya Tesla, mu 0 itu merupakan permeabilitas dalam ruang hampa, nilainya 4 pi dikali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere. Lalu N adalah banyaknya lilitan kawat, I merupakan kuat arus listrik dengan satuannya ampere, dan L merupakan panjang solenoida dengan satuan meter. Lalu yang kedua ada pada ujung solenoida. Kita dapat menentukan besar induksi magnetik dengan persamaan B sama dengan mu 0 dikali N dikali I dibagi 2 per L. Hanya dibedakan rumusnya pada penyebutnya, yaitu 2 per L. Arah induksi magnetik yang ditimbulkan oleh solenoida juga ditentukan berdasarkan kaidah tangan kanan yang berlaku pada kawat melingkar. Berikut, apabila tangan kanan kita dalam posisi menggenggam, maka arah lekukan keempat jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan ibu jari menunjukkan arah induksi magnetik. Terakhir, induksi magnetik pada toroida. Toroida adalah solenoida yang berbentuk lingkaran. Besar induksi magnetik pada toroida ditentukan dengan persamaan B sama dengan mu 0 dikali N dikali I dibagi 2 pi per A. Usai sudah pemaparan materi mengenai medan magnetik dan induksi magnetik. Untuk pemahaman lebih lanjut, Ibu akan memberikan contoh soal yang akan dibahas sekalian untuk kalian lebih mengerti mengenai materi tersebut. Mari kita selesaikan contoh soal berikut. Pertama, diberikan gambar yang menunjukkan arus listrik mengalir sepanjang kawat listrik bertegangan tinggi dari timur ke barat. Kita diminta menentukan arah medan magnetik pada titik P yang berada di sebelah utara kawat. Nah, untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik, lekukan 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnetik. Pada gambar terlihat bahwa lekukan 4 jari lainnya mengarah ke bawah atau ke selatan. Ini berarti arah medan magnetik pada titik P yang berada di sebelah utara kawat adalah ke selatan. Untuk soal selanjutnya, di mana kita ditanyakan tentukan besar dan arah induksi magnet di titik P dan di titik Q. Sebelumnya kita tentuin dulu arah induksi magnet di titik P dan di titik Q itu arahnya kemana sih? Kita gunakan kaidah tangan kanan. Di situ arahnya dia ke atas, berarti jempol kita ke atas. Berarti arah induksi magnet atau arah dan magnetnya dia mengitari kawatnya seperti ini. Nah, dia akan masuk melalui titik Q, muterin kawat dan keluar melalui titik P.
P. Jadi dia akan masuk melalui titik Q dan keluar melalui titik P. Lalu masuk ke soal, berapa besarnya induksi magnet? Yang pertama, kita akan menggunakan rumus karena dia merupakan kawat lurus, kita akan menggunakan rumus B sama dengan μ0 dikali I dibagi 2pi per A. Yang dimana didapatkan 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 2 ampere dibagi 2pi dikali 2. Kita bisa mencoretnya, 4pi yang atas pembilang dibagi yang dengan penyebutnya 2pi dengan 2. Didapatkan hasil 2 dikali 10 pangkat minus 7T apa Tesla yang arahnya adalah keluar bidang. Masuk ke soal yang ke B, besar dan arah induksi magnet di titik Q. Kita juga tetap menggunakan rumus B sama dengan μ0 dikali I per 2pi dikali A. Didapatkan 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 2 dibagi 2pi dikali A. Kita juga bisa mencoretnya antara pembilang dan penyebut, yaitu 4pi dengan 2A. Didapatkan hasil 4 dikali 10 pangkat minus 7T yang arahnya itu masuk ke dalam bidang. Cukup mudah kan? Selanjutnya, ada contoh soal mengenai kita akan mencari besar dan arah induksi magnet di kawat seperempat lingkaran yang diakhiri arus 5 ampere. Melalui kaidah tangan kanan yang sudah ada pada gambar di soal, sudah diketahui bahwa arahnya itu dia keluar bidang. Maka kita akan mencari nilainya berapa. Di sini kita akan menggunakan rumus seperempat dikali μ0 dikali I dibagi 2A. Kenapa kita seperempat? Karena kita hanya menggunakan seperempat lingkaran. Nah, kita masukin dari rumus tersebut, yaitu 1/4 dikali 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 5. 5 itu kenapa? Karena dia arusnya itu 5 ampere. Lalu dibagi 2 dikali 4. 4 kenapa 4? Itu 40 cm yang ada pada soal, kita ubah menjadi meter, yaitu jadinya 4. Lalu A-nya itu 10 pangkat minus 1. Kita bisa mencoret 4pi dengan 4 yang ada pada pembilang dan penyebut. Kita dapatkan B sama dengan 5/6 pi dikali 10 pangkat minus 6 T atau Tesla, yang dimana arahnya tadi adalah keluar bidang. Selanjutnya pada soal terakhir ditanyakan tentukanlah induksi magnet pada ujung solenoida. Nah, karena yang ditanyakan di ujung solenoid, maka kita menggunakan persamaan B sama dengan μ0 dikali I dikali N sama dengan 2/L. Didapatkan 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 0,5 dikali 800 dibagi 2 dibagi 2 kali 2. Didapatkan hasil 400 pi dikali 10 pangkat minus 7. Kita berkecil kembali menjadi 4pi dikali 10 pangkat minus 5. Selanjutnya pada soal terakhir ditanyakan tentukanlah induksi magnet pada ujung solenoida. Nah, karena yang ditanyakan di ujung solenoid, akhirnya sudah di ujung pemaparan hari ini. Sekian pembahasan materi dan contoh soal mengenai materi hari ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.